Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhul Ajurmiyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Abdul Mun'im hafizahullah taala, dan sekarang kita membahas tentang al-kalamu. Al-kalamu atau kalimat, ya, kalimat sempurna dalam bahasa Arab. Amsilatun, contoh-contoh. Najahat tilmidu intasaral jaishu fil ma'rakati. Al-mujtahidu faizun aqimus salata. Contoh yang pertama dari kalam najahat tilmidu, ya. Siswa itu telah berhasil, telah sukses. Intasaral jaishu fil ma'rakati. Tentara menang di dalam peperangan. Al-mujtahidu faizun. Orang yang sungguh-sungguh itu beruntung. Aqimus salata, dirikanlah salat. At-tahlilu, uraian atau penjelasan. Kullu jumlatin min hadhil jumali at-tammati iddatu alfadhin murakkabatun mufidatun faidatan yahsunus sukutu alaiha bil wada'il arabiyyi. Setiap kalimat yang ada dari kalimat-kalimat yang sempurna ini semuanya tergolong memiliki lafaz-lafaz, kemudian disusun, kemudian memiliki faidah, memberikan faidah yang membuat diam, ya, baik yang bicara ataupun yang mendengarkannya, bil wad'il arabi, dengan, ya, susunan bahasa Arab. Jadi semua kalimat ini, najahat tilmidu intasara jaishu fil ma'raka al-mujtahidu faizun aqimus salata, ini, ya, memenuhi syarat sebagai kalam. Karena kalam menurut Ibnu Ajurum As-Sinhaji rahimallahu ta'ala, al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bilati. Kalam adalah lafaz, yang pertama lafaz, yang kedua yang tersusun, yang ketiga memberikan faidah, yang keempat dengan bahasa Arab. Nah, semuanya ini najahat tilmid intasara jaish fil ma'raka al-mujtahidu faizun aqimus shalah, semuanya ini memenuhi keempat syarat tersebut. Fal misalu najahat tilmizu lafzun murakkabun mufidun bil wad'il arabiyyi. Maka contoh najahat tilmiz adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faidah dengan bahasa Arab. Amma annahu lafzun fali annahu mukawwanun min iddati hurufin yantiqu biha min hurufil hija'il arabiyyi. Wa hadha wadihun fi najaha wa fi at-tilmidu wa fil kalimataini ma'an li'annahuma mukawwanani min iddati hurufi hijaiyatin duna syakkin. Wal lafdhu fil lughati al-arabiyyati huwa as-sautul mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Adapun pernyataan bahwasanya najahat tilmid memenuhi syarat sebagai lafaz, maka itu karena sesungguhnya kalimat najahat tilmid mukawwan, terdiri dari beberapa huruf yang dengannya diucapkan dari huruf hijaiyah, ya, bahasa Arab. Dan ini jelas di lafaz najaha dan di lafaz tilmiz, dan pada kedua kata tersebut bersama-sama. Ya, artinya baik najaha ataupun at-tilmiz ini merupakan lafaz, ya, karena keduanya itu disusun dari beberapa huruf hijaiyah tanpa diragukan lagi. Dan definisi dari lafaz dalam bahasa Arab adalah as-sautul mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati, suara yang terhimpun, suara yang tercakup atas sebagian huruf hijaiyah. Artinya nun ketemu jim ketemu ha menjadi najaha, maka ini adalah lafaz. Karena najaha tersusun dari sebagian huruf hijaiyah, nun, jim, dan ha. Begitupun at-tilmid, ya,
tersusun dari huruf alif, lam, ta, lam, mim, ya, dan dzal. Dan ini merupakan lafaz dalam bahasa Arab. Wa amma anna hadzal misala murakkabun fali annahu tarakkaba min kalimataini huma najaha wat tilmidu kama tarakkabal misalu sani min arba'i kalimatin masalan. Dan adapun ya pernyataan bahwasannya kalimat najahat tilmidu ini murakkab tersusun, maka sesungguhnya kalimat najahat tilmidu ini tersusun dari dua kata. Ya, kata tersebut adalah yang pertama najaha, yang kedua tilmiz. Ya, jadi syarat yang pertama kan lafaz, sudah kita jelaskan. Syarat yang kedua adalah kalimat itu harus tersusun. Dan ini tersusun karena terdiri dari dua kata. Kata najaha dan kata at-tilmiz. Maka ia memenuhi syarat kedua, yaitu tersusun. Sebagaimana contoh yang kedua itu tersusun dari 4 kata. Ya. Intasara al-jaishu fil ma'rakati, ini ada 4 kata. Intasara al-jaishu, fi, dan al-ma'rakah. Maka ini semua ya merupakan kalimat yang murakkab ya karena tersusun dari 2 kata atau lebih. Wa amma annahu mufidun fali annahu afada faidatan tammatan yahsunu sukutu minal mutakallimi 'alaiha wa hiya al-ikhbaru bi najahit tilmidhi wa hadhihi al-faidatu hadasat bil wadi al-arabi wa huwa ja'lul lafzi dalilan wa aliman ala ma'nahu ka Muhammadin masalan fa innahu lafzun arabiyyun ja'alatu al-arabu dalan ala ma'nan wa huwa hadzal rajulu. Dan adapun ya pernyataan bahwasanya najahat tilmiz intasala dasyu fil ma'rakah al-mujtahidu faiz aqimus shalah adalah kalimat yang mufid, memberikan faidah, maka sesungguhnya kalimat-kalimat tersebut memberikan faidah yang sempurna yang menyebabkan yahsunus sukut, ya orang yang bicara itu diam dengan baik atas kalimat yang sudah diucapkan. Artinya kalau seseorang mengatakan najahat tilmiz, maka orang yang mendengarkan akan paham ya. Karena ya wahyal ikhbaru, dan itu adalah kabar tentang keberhasilan siswa ya. Jadi ketika ada orang mengatakan najahat tilmiz ya, seorang siswa telah berhasil, maka yang mendengarkan menerima informasi tersebut, yaitu kabar tentang keberhasilan seorang siswa. Sehingga baik yang bicara ataupun yang mendengarkan diam karena paham. Beda kalau misalnya kita tambahkan in di depannya. In najahat tilmiz, maka kalimat ini tidak mufid ya. Kalau kita mengatakan in najahat tilmiz ya, maka ini kalimatnya nggak mufid. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan jika siswa berhasil, lalu kita diam, itu pasti yang dengerin ucapan kita nanya, kenapa kalau ya siswa itu berhasil? Pasti dia nanya. Ini namanya belum mufid. Ciri-ciri mufid itu kalau seorang bicara, yang mendengarkan langsung paham dan dia tidak bertanya maksudnya, tidak minta terusannya. Tapi kalau kita mengatakan in najahat tilmiz, ini jelas ya. Seseorang yang mendengarkan ucapan kita pasti akan nanya, kenapa kalau siswanya berhasil? Mungkin kita teruskan, jika siswa itu berhasil, saya senang, misalnya kayak gitu. Jadi ada lanjutannya. Dan faedah ini terjadi dengan susunan bahasa Arab, ya, dengan susunan bahasa Arab. Dan dia itu menjadikan lafaz sebagai dalil, ya. Ya, ini tadi harusnya wa'alaman ya. Dan yang dimaksud dengan susunan bahasa Arab adalah menjadikan lafaz sebagai dalil dan sebagai nama atas yang atas maknanya. Seperti Muhammad contohnya, maka sesungguhnya lafaz Muhammad ini merupakan lafaz bahasa Arab yang dijadikan oleh orang Arab sebagai petunjuk atas suatu makna. Dan dia itu adalah ya lelaki ini.
Jadi setiap kata yang digunakan sebagai petunjuk atau nama dari sesuatu yang dan dia berbahasa Arab, maka dia disebut sebagai bil wad'il arabi. Ya, seperti Muhammad itu kan, ini Muhammad ini kan alam, nama dari seseorang, ya. Maka ini maksud dengan bil wad'il arabi adalah dengan susunan bahasa Arab. Wa kadzalika al-misalu tsani was-salisu war-rabi'u kullun minha lafdzun murakkabun mufidun bil wad'il arabi. Begitu pula contoh yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat, yaitu intasara al-jayshu fil ma'rakati al-mujtahidu faizun dan aqimus sholata. Semuanya ini merupakan lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan bahasa Arab. Wa kullu dzalika yusamma 'inda ulama'in nahwil arabi kalaman. Fal kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'il arabi. Dan semuanya itu dinamakan di sisi ulama nahwu sebagai kalam. Maka kalam dalam definisi ulama nahwu adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan bahasa Arab. Tadi kita udah bahas satu persatu yang makna dari setiap kata tersebut. Lafaz adalah suara yang terhimpun dari beberapa huruf hijaiyah. Murakkab adalah kalimat yang tersusun dari dua kata atau lebih. Mufid adalah kalimat yang memberikan faidah, yang membuat baik si pembicara ataupun yang mendengarkan itu diam karena maknanya sudah sempurna. Bil wad'il arabi maksudnya dengan susunan bahasa Arab. Walidzalika yaqulu sahibul ajurrumiyati al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Oleh karena itu, ya, pengarang kitab Al-Ajrumiyah mengatakan al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan bahasa Arab. Fal kalamu wal lafdhu biquyudin salasatin. Maka kalam adalah lafaz dengan 3 kaidah, dengan 3 aturan. Al-ula an yakuna al-lafdhu murakkaban, ya. Pertama, lafaznya itu harus murakkab. Namanya murakkab berarti minimal 2 kata. As-saniyah an yakuna mufidan faidatan tamatan yahsunus sukutu 'alaiha. Kalimat tersebut harus bisa memberikan faidah, ya, faidah yang sempurna yang membuat baik diamnya atasnya. Artinya membuat si pembicara dan pendengar itu diam, ya, karena paham kalimatnya sudah sempurna. As-salisah an takuna hadhil ifadatu bil wad'il arabi. Ya, syarat yang ketiga dari kalam adalah, ya, kalimat tersebut harus memberikan faidah dengan susunan bahasa Arab. Fa idza kana al-lafdhu ghaira murakkabin bal kana mufradan ka Khalidin wa qa'imin wa najaha fala yusamma kalaman bal yusamma kalimatan. Maka apabila lafaznya tidak tersusun, bahkan kalau misalnya dia kalimatnya kalimat tunggal seperti Khalid saja, Qaim saja, Najaha saja, maka tidak dinamakan dengan kalam, bahkan dinamakan dengan kata. Jadi kalau kita hanya mengatakan Khalidun, ini namanya kalimah, kata. Tapi kalau misalnya Ja'a Khalidun, ya ini baru kalam. Qaimun, ini kalimah. Tapi kalau Zaidun Qaimun, ini baru kalam. Najaha, ya ini najaha saja, ini namanya kalimah, kata. Tapi kalau najaha Khalidun, nah ini baru disebut sebagai kalam. Maktub, ya, adapun kata uktub fahuwa kalamun li'anna ma'ahu kalimatan muqaddaratan wa hiya anta. Fa idza lam yuqaddar ma'ahu syai'un kana naktub kalimatan la kalaman, ya. Adapun lafaz uktub ini kan kalau kita lihat secara kasat mata hanya satu kata kan. Tapi uktub ini adalah kalam karena bersamanya ada kata yang ditakdirkan, yaitu anta. Jadi seakan-akan kalau kita mengatakan uktub, maknanya adalah uktub anta, tulislah olehmu. Ijlis anta, duduklah kamu, ya.
Fa idza lam yaqaddar mahu syai'un kana naktub kalimatan la kalaman. Maka apabila tidak ditakdirkan bersamanya sesuatu, maka yang namanya uktub itu adalah kata bukan kalam. Tapi karena uktub mengandung makna anta, uktub anta, maka uktub pun disebut sebagai murakkab. Karena dua kata uktub dan anta. Ya, jadi ya fi'il amr itu kan kelihatannya cuma satu kan, uktub, ijlis, idrib, iftah ya. Tapi itu semua sebetulnya dua kata, karena kan makna dari uktub adalah uktub anta, ijlis, ijlis anta, dan seterusnya. Nah, wa kadzalika idza kana ghaira mufidin misla abdillahi wa rajulin karimin wa in hadara walidi fala yusamma kalaman. Begitu pula apabila ya kalimatnya itu tidak memberikan faidah. Contohnya Abdullah. Kan Abdullah sebetulnya tersusun dari dua kata ya, dari kata abdun dan dari lafzul jalalah Allah. Tapi perhatikan bahwasanya Abdullah ini bukan disebut kalam, karena Abdullah bukan kalimat ya. Orang nggak akan paham. Kita misalnya ketemu sama orang, Abdullah, terus kita diam. Ini pasti yang mendengarkan ucapan kita akan bertanya, kenapa Abdullah? Nah, kalau kita katakan Abdullah sakit, nah baru dia paham, oh ini kabar tentang sakitnya Abdullah. Tapi kalau cuma Abdullah saja, meskipun Abdullah dua kata, dia bukanlah kalam, karena tidak memberikan faidah. Kemudian kalimat rojulun karimun, lelaki yang mulia. Ya. Kalimat rojulun karimun ini tidak memberikan faidah, karena artinya laki-laki yang mulia itu belum selesai kalimatnya. Ya. Kita tahu bahwasanya nanti kita akan belajar mubtada itu harus ma'rifat. Maka kalau kita mengatakan rojulun karimun ini nggak boleh. Artinya ini na'at man'ut, bukan mubtada khobar. Kalau mau jadi mubtada khobar, kita mengatakan ar-rojulu karimun. Ya, ini baru mufid. Ar-rojulu karimun. Laki-laki itu mulia. Ini memberikan faidah. Karena kalau kita bacanya rojulun karimun, maknanya gantung, belum selesai. Lelaki yang mulia itu, kenapa masih terusannya? Ya. Kemudian contoh kalimat in hadara walidi. Ya. In hadara walidi. Jika orang tuaku hadir. Ini kan kalau kita hanya mengatakan seperti ini, yang mendengarkan kita pasti akan bertanya, kenapa kalau orang tua kamu hadir? Ya, kalau nggak diterusin nggak bakal selesai kalimatnya. Ya, orang pasti akan bertanya apa lanjutannya. Kita baca faedahnya di bawah. Mislu hadha tarkibi yufidu faidatan naqisatan wa hiya anna hudur al-walidi yahsulu ba'dahu amrun akhar wa la tatimul faidatu illa bi ta'yini dhalikal amru illa bi ta'yini dhalikal amri bi dzikril jawabi. Contoh susunan yang seperti ini itu memberikan faedah yang kurang. Jadi faedahnya belum sempurna. Kenapa? Karena sesungguhnya kehadiran orang tua ya yahsul badau amrun akhar ya akan terjadi setelahnya perkara yang lain. Jadi harus diteruskan kenapa kalau orang tuanya hadir. Wala tatimul faidatu, dan faidahnya tidaklah sempurna kecuali dengan menentukan ya urusan tersebut dengan menyebutkan jawabannya. Misalnya jika orang tuaku hadir ya misalnya saya akan menyambutnya. Nah, ini baru sempurna karena butuh kepada jawaban. Nah, kalimat-kalimat syarat seperti ini harus ada jawabannya agar bisa sempurna ya. Jadi kalimat seperti Abdullah, rajulun karimun, in hadara walidi fala yusamma kalaman, tidak dinamakan sebagai kalam. Wa idza kanatil faidatu lam tahdus bil wadil arabiyyi kakalamil injilizi awil firansiyin fa inna fi lughatihim alfadhan murakkabatan mufidatan fa inna fi lughatihim alfadhan murakkabatan mufidatan bil wad'il injilizi awil faransiyyi fala yusamma dhalika kalaman arabiyyan wa in summiya kalaman fi lughatihim.
Dan apabila faidahnya itu tidak terjadi dengan susunan yang berbahasa Arab, seperti kalamnya orang Inggris ataupun orang Prancis, maka sesungguhnya di dalam bahasa mereka, bahasa Inggris atau bahasa Prancis, terdapat lafaz-lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Prancis, maka tidaklah dinamakan dengan kalam Arabi, ya. Dinamakan dengan kalimat bahasa Arab, sekalipun dinamakan dengan kalam dalam lugah mereka, ya. Tentu itu namanya kalimat bahasa Inggris ataupun kalimat bahasa Perancis, ya. Ini jelas sekali, ya, bahwa kalau bahasanya bukan bahasa Arab, ya berarti bukan bilwadil Arabi. Nah, baik. Selanjutnya kita baca al-farqu bainal kalami wal jumlati. Perbedaan antara kalam dengan jumlah, ya. Perbedaan dengan kalam dengan jumlah. Nah, kita lihat apa bedanya kalam dengan jumlah. Al-awwal, yang pertama, al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wadil arabi faidatan tamatan. Kalam adalah lafaz yang disusun yang memberikan faidah dengan bahasa Arab dengan faidah yang sempurna. Ammal jumlatu fahiyal lafzul murakkabul mufidu bil wadil arabi faidatan. Sawa'an kanat hadhil faidatu tamatan yahsunu sukutu 'alaiha am ghaira tamatin la yahsunu sukutu 'alaiha. Jelas, ya. Adapun jumlah, maka dia adalah lafaz yang disusun yang memberikan faidah dengan bahasa Arab dengan suatu faidah, baik faidahnya ini sempurna yang membuat pembicara dan pendengar diam atasnya, atau faidahnya tidak sempurna yang tidak membuat pembicara atau pendiam diam di atasnya. Jadi bedanya kalam dengan jumlah, kalau kalam itu sudah pasti al-jumlatul mufidah, ya, kalimat yang sempurna. Tapi kalau jumlah itu bisa jumlah mufidah, bisa jumlah ghairu mufidah. Ya, jadi kalau kalam sudah pasti mufidah, ya. Jadi kalau kalam sudah pasti kalimat sempurna. Tapi kalau jumlah itu bisa kalimat tidak sempurna, bisa kalimat sempurna. Berarti kesimpulannya, al-kalam adalah al-jumlah al-mufidah. Kalam adalah jumlah mufidah. Tapi kalau jumlah, ya, maka bisa jumlah mufidah, bisa jumlah ghairu mufidah, ya. Nah, taib. Yang kedua, asani fal misalu qama akhi kalamun wa jumlatun aidan. Maka contoh qama akhi, dia adalah kalam dan juga jumlah. Jadi di saat yang sama qama akhi adalah kalam dan juga jumlah. Wal misalu in najaha akhi, ya, jumlatun. Dan contoh in najaha akhi, jika saudaraku, ya, berhasil, ini adalah jumlah. Li'annahu afada faidatan ghaira tamatin. Walidzalika yusamma misla hadha murakkaban naqisan li'annahu afada faidatan naqisatan la tamatan, ya. Jadi kalimat inna jaha akhi dia adalah jumlah, ya. Tapi bukan kalam. Ya, karena kalau kalam itu harus sempurna, sedangkan inna jaha akhi ini enggak sempurna. Li'annahu afada faidatan ghaira tamatin, karena inna jaha akhi ini memberikan faidah yang tidak sempurna. Oleh karena itu dinamakan contoh yang semisal ini sebagai murakkaban naqisan, karena dia memberikan faidah yang kurang atau tidak sempurna. Wala yusamma kalaman, jadi inna jaha akhi tidak dinamakan sebagai kalam. Li'annahu yushtaratu fil kalami an yufida faidatan tamatan yahsunus sukutu 'alaiha. Karena disyaratkan pada definisi kalam bahwa dia harus memberikan faidah dengan faidah yang sempurna yang membuat pembicara dan pendengarnya diam dengan baik. Ya, jadi ini beda antara al-kalam dengan jumlah. Al-kalam adalah al-jumlah al-mufidah, jumlah yang berfaidah. Adapun jumlah sendiri maka dia bisa berfaidah, bisa tidak berfaidah, ya. Ini bedanya antara kalam dengan jumlah. Al-qa'idatu, kaidah. Al-kalimatu hiya al-lafzul mufradu al-mawdu'u li ma'nahu misla qama
wa Muhammadin wa qad. Kata adalah, kan kalimat ini artinya adalah kata ya. Kata adalah lafaz yang tunggal yang disusun untuk makna yang terkandung di dalamnya. Contohnya qoma, ini kata yang mengandung makna telah berdiri. Wa Muhammad, kemudian Muhammad, ini kata yang mengandung makna sebagai nama dari seseorang. Kemudian qad ini kata yang mengandung makna sungguh. Nah, qoma ini mewakili fiil, Muhammad mewakili isim, dan qad mewakili huruf. Nah, kalau ini digabung semua bisa jadi kalimat. Misalnya qad qama Muhammadun, sungguh Muhammad telah berdiri. Maka qad qama Muhammadun ini namanya kalam atau al-jumlah al-mufidah. Wal kalamu fi istilahi ulama'in nahwi huwa al-murakkabul mufidu bil wadil arabiyyi faidatun yahsunu sukutu 'alaiha. Dan kalam dalam istilah para ahli nahwu adalah kalimat yang disusun yang memberikan faidah dengan bahasa Arab. Faidah yang membuat orang yang bicara dan mendengarkan itu diam di atasnya. Wa ulama'ul lughati yaj'aluna kulla qawlin mufradin ka Muhammadin aw murakkabin ka hadara Muhammadun kalaman. Ya. Wa kadzalika kullama hasala bihi al-ifhamu min al-isyarati aw al-kitabati aw ghairihima fahuwa kalamun 'indahum. Wa hadha istilahun akharu ghaira istilahin nahwiyina wala sya'na lana bihi. Dan ulama lughah ya dan ahli bahasa menjadikan setiap perkataan yang mufrad seperti Muhammad ataupun yang murakkab yang tersusun seperti hadara Muhammadun sebagai kalam. Ya. Dan begitu juga setiap apa yang menghasilkan pemahaman ya, baik seperti misalnya isyarah, petunjuk atau rambu jalan misalnya. Kan misalnya ada rambu warna merah, ada strip ada strip di tengahnya, itu kan memberikan pemahaman jangan berhenti. Dilarang berhenti gitu ya. Maka rambu-rambu lalu lintas pun termasuk kalam menurut para ahli bahasa. Karena rambu-rambu tersebut memberikan pemahaman. Ya kalau rambunya begini artinya dilarang berhenti. Kalau ada buletan kemudian tulisannya 60, buletan merah tulisan 60, berarti kecepatan maksimal 60 km. Itu kan sebetulnya hanya rambu, tapi karena dia memberikan pemahaman, maka isyarat, ya rambu-rambu semacam ini, dia juga disebut sebagai kalam menurut ahli lughah. Begitupun tulisan, kan tulisan itu bukan ucapan ya, bukan suara. Tulisan pun karena dia adalah versi tulisan dari lisan, maka tulisan pun dianggap sebagai kalam. Aghairihima, ya, atau selain dari petunjuk dan juga tulisan. Maka dia adalah kalam di sisi ulama lughah. Dan ini adalah istilah lain yang bukan istilah ahli nahwu. Wala sya'na lana bihi, dan tidak ada urusan kami dengan istilah tersebut. Jadi kalau menurut ulama nahwu yang namanya kalam itu dia harus lafaz yang tersusun yang berbeda dengan bahasa Arab. Maka rambu-rambu seperti rambu lalu lintas ini bukanlah kalam menurut ulama nahwu. Tapi kalau menurut ulama lughah, ulama bahasa, dia juga disebut kalam karena memberikan pemahaman kepada orang yang melihatnya atau membacanya. Ya demikian materi kita sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.